Hai Tribuners, kembali lagi dengan saya Nadia Kaligis di acara Tribun Podcast. Dan Tribuners, pada kesempatan ini kita akan berbincang mengenai serunya Ramadan di Hotel Aston Manado. Bersama dengan saya telah hadir General Manajer Aston Manager Manado Hotel, Bapak Inyoman Bandisa Bandisa Sastika. Sastika. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore, Mbak Nah, Nadia. kepada Bapak diberikan kesempatan untuk menyapa dan memperkenalkan diri kepada Tribuners. Baik, terima kasih Mbak Nadia ya. Teman-teman Tribuners, senang sekali bisa hadir di tempat yang spesial ini. Perkenalkan saya Inyoman Bandisa Sastika, saya dari Bali dan bersyukur Tuhan kasih saya kesempatan untuk hadir berkiprah di Manado sejak bulan Desember dan senang sekali punya kesempatan untuk bertugas sebagai General Manager di Hotel Aston Manado. Itu mungkin Mbak Nadia di Ya. awal ya. Nah Pak, selama bulan Ramadan ini apa saja rencana dari Aston? Ya, memang dari awal komitmen kita, awal saya di Aston itu saya sempat tanya beberapa teman, maksudnya apa yang menjadi kearifan untuk di masyarakat di Di mana Manado di sini? ini. Jadi yang disampaikan ke saya itu prinsip yang disebut sebagai sitou timau tumau Moto. tou, bahwa kehidupan itu harusnya bisa menjadi berkah untuk banyak orang. Sehingga berdasarkan itulah kita membuat kegiatan di hotel itu, di Aston Manado Hotel, selalu berusaha untuk bisa menjadikan setiap kegiatan itu saluran berkah untuk banyak orang, sehingga prinsip tadi betul-betul kita bisa aplikasikan. Itu mungkin untuknya kenapa kok ini kita punya banyak plan terutama di bulan Ramadan ini. Nah, kalau boleh tahu plan apa saja yang Ya, ada atau berjalan selama bulan Ramadan ini, yang Pak? sudah dan sedang berjalan itu adalah kita punya paket asrama, Aston Ramadan Mubarak namanya, yang memang memberikan, jadi kalau teman-teman Tribuners mungkin merasa repot harus ngurus tempat, harus ngurus catering untuk makannya, kemudian harus ngurus lagi untuk penceramahnya. Oh, tempat ini sholatnya seperti apa? Kita sudah siapkan semua all in. Udah nggak usah repot, itu paket asrama itu saya nilai 3,8, itu sudah termasuk penggunaan ruangan, makanan, berbukanya, takjilnya untuk buka puasanya, penceramah dan sewa ruangan pun semua sudah termasuk. Jadi lengkap. Sudah lengkap semua, sudah all in itu. Dan Itu mungkin selanjutnya ya. ada kegiatan apa lagi, Pak? Kita juga tetap punya uh, promo yang sedang berjalan. All you can eat lunch kita itu memang salah satu yang cukup favorit, namanya Serajut. Mungkin saya nggak tahu Mbak Nadia sudah pernah coba apa belum ya. Jadi itu untuk paket all you can eat mulai dari jam 12 sampai jam 3 sore, Serajut itu. Kemudian di malam hari kita ada paket Serambi, all you can eat dinner dengan nama Serambi ya, dan memang sudah cukup favorit juga untuk beberapa pelanggan, bahkan sudah menjadi pelanggan setia kami di sana. Kalau Serajut itu senilai 68.000, kalau Serambi 78.000. Per orang. Jadi per orangnya. Jadi all you can eat itu termasuk 9 main course, ada 7 macam jenis kerupuk, ada counter gado-gadonya. Kalau di Serajut kita ada counter ayam penyet, kita ada assorted bread yang bisa dinikmati, ada jus, itu ada 3 macam jus, coffee, tea, dan kalau Serambi kita juga lengkapkan dengan live music, baik lagu-lagu rohani maupun lagu-lagu umum, anak-anak yang memang tren sekarang atau oldies, itu mungkin yang bisa saya share ya. Nah, selanjutnya di Aston Manado Hotel itu ada kegiatan Aston Cooking Competition ya, Pak? Iya, betul. Ya, Aston Cooking Competition ini sempat kita hold karena memang situasi yang mungkin belum kondusif karena pandemi di Tahun tahun kemarin. sebelumnya ya. Sehingga kita juga belum bisa melaksanakan itu tahun kemarin. Namun dengan lebih dibukanya pariwisata, tidak hanya di Indonesia tapi secara global juga, kegiatan pariwisata sudah mulai kembali hampir seperti normal, dan kita melihat bahwa kegiatan ini harus kita segera
hidupkan kembali, karena ini menjadi hal yang sangat ikonik untuk kita dan merupakan memang komitmen kita untuk mengembangkan talenta-talenta dari teman-teman, ya baik itu umum maupun yang memang punya profesi, untuk bisa berlomba di ajang Jadi paling semua bergengsi. terbuka untuk Ini umum. terbuka untuk umum di ajang Aston Cooking Kompetisi ini. Nah, kalau boleh tahu itu kapan diselenggarakan, Pak? Planningnya pelaksanaan itu tanggal 29 April, dan kita adakan itu technical meeting sehari sebelumnya, tanggal 28. Jadi pendaftaran basically kita sudah buka, nanti bisa lewat sosial media kita atau bisa langsung datang ke Aston sendiri di Jalan Jenderal Sudirman ya. Jadi mungkin sambil coba kita punya serajut, coba kita punya serambi, langsung bisa menghubungi teman di concierge atau di front office kita atau di restoran untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Jadi kita sudah buka dengan pendaftaran hanya Rp300.000 dengan total nilai hadiah itu senilai 7 juta untuk ini. Jadi sangat menarik untuk bisa di ajang ini, untuk bisa dicoba ya, di ajang bergengsi ini. Dan juga terbuka untuk umum, jadi tidak Kita buka terbatas. untuk umum ataupun profesi, jadi kita ingin ini sangat fair dan transparan untuk setiap orang, untuk bisa menunjukkan talenta mereka di hadapan para juri nantinya. Dan kegiatan ini, Aston Cooking Competition ini dilakukan tiap tahun ya, Pak? Kita plan memang setiap tahun untuk menjadi ajang tahunan kita, karena ini komitmen kita untuk setiap tahun itu memiliki ajang untuk memberikan kesempatan talenta-talenta muda untuk tampil dan menjadi bisa membawa nama pariwisata kita ataupun nama daerah ini untuk mengangkat lokal authentic food kita ya. Nah, untuk sistem penilaiannya itu bagaimana, Pak? Secara umum sistemnya itu kita sebut sebagai sistem black box. Black box itu kalau Mbak Nadia paham, peserta nggak pernah tahu itu bahan baku yang ada itu apa saja, itu nggak tahu gitu ya. Jadi Jadi itu tantangan di sana. Cuman memang kita harapkan para peserta itu membawa sendiri peralatannya, kompor, kemudian stoolsnya, chinaware, glassware-nya, platesnya, cooking toolsnya mereka siapkan, tapi semua bahan kita siapkan, meja-meja kita siapkan itu. Kemudian pada hari hanya begitu sudah siap, waktunya dimulai, baru kita buka apa saja materi yang ada, tapi mereka memang harus menampilkan satu makanan otentik yang lokal yang bisa nantinya digunakan juga sebagai menu untuk fine dining. Nah, sehingga ini mengangkat kuliner lokal ini untuk bisa tampil di naik kelas ya, untuk bisa jadi menu-menu di fine dining. Oh, jadi dalam kompetisi ini yang diutamakan itu adalah harus memiliki menu lokal. Memang menu lokal, otentik lokal di sini yang kita minta untuk dikreasikan berdasarkan bahan-bahan yang kita hanya bukan nanti pada hari H. Oh, jadi itu Mr. Box. Namanya black box. Oh, black box. Namanya black box sistemnya gitu. Nah, penilaian nanti kita ada dewan juri dari profesional, kita ada Chef Denny yang dari corporate kita, dan juga ada beberapa profesional lain, dan juga yang akan juga memberikan penilaian. Jadi baik dari sisi korelasi dari nama menu yang diberikan, kemudian presentasinya, taste-nya juga, kemudian bagaimana platingnya, seperti itu, sehingga itu memang nantinya layak untuk dibawa sebagai menu fine dining gitu. Nah, Pak, ngomong-ngomong mengenai bulan Ramadan, selain promo buka puasa, ada promo apa lagi, Pak? Kita memang sedang menjalankan promo asrama yang tadi, Aston Ramadan Mubarak, yang ini akan berjalan sampai di akhir bulan Ramadan ini. Namun setelah itu kita akan siapkan juga promo untuk halal bihalal ya. Mungkin nanti kita akan segera launching promonya dengan detail seperti apa. Tentunya ini berdasarkan bahwa konsep promo yang kita berikan itu menjadi solusi, baik itu yang mau datang itu family, atau yang datang itu couple, atau mungkin itu komunitas yang datang, mereka semua kita bisa akomodasi. Karena harapan kita bahwa promo-promo yang kita buat itu bisa memang memenuhi
harapan para customer kita yang memang sangat beragam, ya, baik dari sisi bisnisnya ataupun mungkin dari gendernya yang berbeda-beda. Ada kelompok ibu-ibu, ada dari pemerintahan, ada dari komunitas lingkungan hidup seperti itu. Jadi sangat beragam dan kita memang ingin agar kita bisa mengakomodasi itu semua. Nah, apa ada menu-menu khusus seperti takjil atau makanan Ya. atau minuman selama bulan Ramadan ini, Pak? Ya, ya, memang kalau bulan Ramadan memang khas dengan sesuatu yang sifatnya manis gitu ya, Mas Mbak Nadi. Jadi salah satu yang memang umum sekali dan memang khas kita gunakan itu pasti ada kolak ya, baik itu dari ubi ataupun dari pisang, kemudian ada campuran kacang hijaunya juga. Kemudian tidak lupa pastinya kurma sebagai bagian daripada afdolnya buka puasa dengan yang manis gitu ya. Ada Jadi kurma, makanan-makanan yang identik dengan ya betul, buka puasa. dengan buka puasa. Kemudian es buah yang khas Aston punya itu. Kemudian juga ada jajanan pasar yang karena memang kita berharap untuk selalu bisa mengangkat kuliner lokal ini masuk ke hotel ya. Karena untuk saya kita di Manado ini kaya sekali dengan kuliner ya. Dan ini kita tidak akan pernah capek untuk terus mempromosikan. Ini salah satu komitmen kita untuk tamu-tamu itu akhirnya mengenal lebih dalam bahwa Manado ataupun Sulut secara umum ini di Sulawesi ini memang luar biasa kulinernya. Dan jajanan pasar itu beragam sekali, kaya sekali. Mungkin teman-teman perlu datang ke Aston untuk bisa lihat, nikmati nanti itu ya. Untuk langsung mencoba. Iya, langsung mencoba gitu kan ya. Nah, terus apa? Ada nggak sih Pak perayaan khusus untuk Idul Fitri? Kalau Idul Fitri secara khusus kita mungkin menggunakan paket yang kita punya itu paket halal bihalal nanti. Karena Idul Fitri lebih identik dengan kita saling menjaga kerukunan kembali, membangun kebersamaan, indahnya kebersamaan, membangun persaudaraan kembali yang mungkin lama tidak bertemu atau mungkin ada yang sebelumnya sempat ada ketidakharmonisan. Nah, ini momen yang bagus sehingga itu kita akomodasi dengan paket untuk Idul Fitri yang kita sebut paket halal bihalal yang mungkin segera kita launching, kita update ya, informasinya. Ini salah satu yang kita betul-betul jadikan ikon untuk teman-teman bisa memilih kenapa harus ke Aston Manado Hotel untuk bisa menjalin indahnya kebersamaan, baik itu bersama keluarga, rekan-rekan bisnis atau komunitas seperti itu gitu. Nah, kalau dari manajemen Aston sendiri ada rencana nggak Pak untuk buka puasa bersama? Kita sudah plan untuk memang seperti di awal bahwa prinsip masyarakat di sini si tahu timo tumoto itu adalah untuk bagaimana bisnis kita di Aston Manado itu menjadi berkah juga untuk banyak orang. Sehingga momen ini juga kami manfaatkan untuk mengadakan acara buka puasa bersama dan kami mengundang anak-anak yatim untuk kita bisa ajak mereka yang mungkin selama ini nggak pernah kenal hotel mungkin atau mungkin tidak pernah tahu seperti apa gitu ya makanan di hotel atau seperti apa di hotel. Dan kita berikan ini salah satu momen kita untuk bisa berbagi bersama teman-teman yang memang mungkin belum tidak beruntung ini sehingga mereka juga tetap semangat dalam menjalani kehidupannya. Tapi juga kita undang juga rekan-rekan dari partner kita termasuk juga media kita undang sehingga kita jadikan tagline kita itu meraih menjalin kebersamaan dan meraih keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Itu sih temanya. Nah, kalau dari rencana buka puasa bersama dengan anak yatim tadi, rencananya kapan diselenggarakan, Pak? Kita plannya besok tanggal 7. Tanggal 7 kita mulai acara, kalau tidak ada halangan mungkin sekitar jam 4 kita sudah bisa mulai. Kita undang rekan-rekan ini dan kita juga mengundang ulama yang akan memberikan nasihat rohani untuk kita bisa lebih banyak bersyukur karena di luar kita masih banyak orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita
sehingga kita jangan pernah lupa untuk bersyukur atas apapun yang kita Betul, sudah betul sekali. terima saat ini gitu ya. Dan Pak, tadi Bapak mengatakan kalau Bapak asalnya dari Bali. Iya betul. Dan kalau nggak salah baru Desember tahun lalu ya Betul datang ke betul ya. Manado. Nah, pendapat dari Bapak mengenai Manado ini seperti apa, Pak? Ya, karena kebetulan bidang saya pariwisata, jadi dari awal itu saya melihat bahwa Manado ini untuk saya seperti raksasa pariwisata yang sedang tertidur ini. Eh, Potensinya luar biasa, potensi alamnya sangat menjanjikan, laut yang sangat indah. Bunaken itu salah satunya saja. Masih banyak lagi pulau-pulau Betul. kecil yang mungkin belum tersentuh keindahannya, belum terekspos. Kemudian alamnya sangat mendukung, sangat subur. Jadi saya lihat ini apapun yang kita tancapkan ke tanah itu pasti tumbuh saking suburnya daerah ini, makanya disebut sebagai Nyor Melambe, dan ini sangat menjanjikan untuk pengembangan pariwisata, apalagi nanti kalau memang arahnya itu kepada pariwisata yang mengarah kepada green tourism atau pariwisata yang berorientasi kepada lingkungan. Itu akan betul-betul membuat Manado ini akan menjadi salah satu destinasi dunia untuk bidang pariwisata. Harapan kami seperti itu karena sumber daya baik alam maupun sumber daya manusianya sangat siap untuk bisa berkembang menjadikan destinasi ini destinasi baru di Indonesia Timur. Nah, kalau itu dari sisi apa? Potensi pariwisata yang ada di Manado ini ya, Pak. Ya. Bagaimana dengan pendapat Bapak mengenai masyarakat atau warga di Manado ini, Pak? Ya, kalau warga masyarakat di sini saya lihat sangat tinggi sosialnya ya. Kebersamaan, kemudian sosial itu tinggi sekali, dan saya bersyukur, saya mohon maaf sekali karena kalau kita di awal dari Bali itu kalau merantau ke timur itu selalu kadang-kadang agak sanksi seperti apa nanti penerimaan masyarakat ya terhadap kita orang orang luar yang datang gitu ya. Dan saya sebenarnya sungguh terkejut dan surprise bahwa masyarakat sangat ramah tamah, kemudian rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan itu tinggi sekali. Jadi saya lihat sosialnya luar biasa sekali, dan itu membuat saya bersyukur sekali bahwa Tuhan ngasih saya kesempatan untuk akhirnya bisa bertugas di tempat yang indah ini. Nah, kalau mungkin seperti yang Bapak katakan tadi, potensi pariwisata di Manado ini, di Sulawesi Utara ini sangat tinggi, dan juga pemerintah sedang gencarnya membangun pariwisata. Betul. Nah, saat pariwisata itu di suatu daerah itu bertumbuh, pasti hotel, tempat penginapan itu menjadi hal yang utama disorot. Betul. Nah, kalau dari Bapak itu bagaimana melihat itu? Ya, kita memang tidak bisa pungkiri pertumbuhan pariwisata maksudnya berarti akan pertumbuhan traffic orang yang bergerak melintas ke daerah itu, dan itu membutuhkan banyak sekali komponen untuk menunjang itu. Dari sisi kalau traveling pasti dari sisi flight, penerbangan, akses ya ke daerah tersebut, kemudian juga transportasinya, dan akhirnya juga ke tempat penginapan. Nah, ini yang vital. Karena dengan berkembangnya pariwisata, hotel, motel atau guest house itu akan menjadi memegang peran penting untuk bisa tamu-tamu tinggal lebih lama agar bisa menikmati destinasi itu ataupun kearifan lokal yang sebenarnya memang merupakan menjadi daya tarik pariwisata itu sendiri ya. Nah, pertumbuhan hotel di sini sebenarnya mungkin sedang bergerak karena dengan seiring dibukanya pariwisata, dan saya lihat level hotel yang dibuka pun sudah sangat beragam, dari baik hotel bintang 2 ataupun hotel kelas melati, bintang 3, bintang 4, bahkan bintang 5 sekalipun, dan termasuk juga resort-resort yang memang spesifik ada di daerah-daerah
pesisir pantai ataupun lokasi yang memang spesifik untuk diving ataupun kegiatan-kegiatan kelautan lainnya. Jadi pertumbuhan ini pasti akan meningkat seiring dengan dibukanya pariwisata, apalagi sekarang pemerintah sudah membuka jalur penerbangan juga ke Jepang ya. Kemudian sekarang ada penerbangan tambahan domestik lewat Balikpapan dengan Superjet gitu ya. Jadi dari Bali pun yang Jepang dia dari Bali, Manado, dari Manado baru ke Narita. Jadi ini memberikan banyak sekali tambahan akses untuk bisa masuk ke Manado. Sehingga kita pun di pihak hotel ya bersyukur, berarti kita berharap bahwa tingkat hunian itu pastinya akan bisa lebih baik ya ke depan. Nah Pak, kalau di Aston Manado Hotel itu sendiri ada berapa jumlah kamarnya Pak? Kita punya 106 kamar. 106 kamar. Iya. Itu Jadi dari ada kamar yang superior, ada deluxe, ada juga deluxe yang punya view langsung ke laut. Nah, ini sangat menarik sebenarnya karena kita memang tidak terlalu jauh dari ikonnya Kota Manado yaitu Jembatan Soekarno. Tapi di Bali itu juga ada laut yang sangat indah yang bisa dinikmati dari kamar kita di Aston Manado. Nah, selain itu, apa lagi yang membuat Aston Manado Hotel itu menarik, Pak? Nah, ini sebenarnya itu pertanyaannya sangat bagus ya. Karena umumnya orang tahu apa yang dibuat atau bagaimana membuat, tapi memang kadang tidak banyak yang bisa menjelaskan kenapa itu dibuat atau kenapa kenapa orang harus memilih Aston Manado ya. Mungkin kalau Mbak Nadia paham, kita kalau di dunia digital, di dunia online itu ada satu website, satu tempat yang orang membuat review mengenai destinasi atau mengenai hotel. Dan traveler ataupun wisatawan itu akan meninggalkan review dan memberikan penilaian terhadap hotel. Nah, dari sanalah menjadi referensi tamu-tamu lain untuk bisa memilih hotel mana yang mau ditinggalin. Website yang saya maksud namanya TripAdvisor. Jadi tripadvisor.com ini menjadi kayak semacam tempat untuk kita menuliskan review, baik mengenai destinasi, hotel, restoran, ataupun tempat-tempat wisata. Nah, kita bersyukur selama saya di sini kita sudah memiliki reputasi yang cukup baik ya. Kita sekarang berada di rating nomor 1 dari 139 hotel yang ada di Manado. Wah, luar biasa. Itu yang luar biasa tamu-tamunya nih yang memberikan penilaian ya. Ya, tapi para tamu pasti memberikan review berdasarkan pengalaman mereka. Pengalaman ya betul ya. Nah, itu juga yang menjadikan kita menjadi salah satu alasan kenapa tamu akhirnya tetap loyal sama Aston, karena dia memang kita komit untuk memberikan pelayanan terbaik untuk setiap tamu kita ya. Jadi kita adalah salah satu hotel yang mungkin satu-satunya hotel yang tetap menggunakan greeting tabea yang memang merupakan kearifan lokal di sini. Dari sejak awal kita buka sampai sekarang greeting itu nggak pernah kita lepaskan karena kita ingin menjaga kearifan lokal itu. Yang kedua, pelayanan yang utama, pelayanan terbaik, dan yang paling mendasar adalah pelayanan itu harus dari hati. Karena apapun yang kita lakukan dari hati, dia sampai ke hati yang lain. Walaupun bahasa kita mungkin bahasanya berbeda. Yang satu bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Jepang. Tapi kalau kita lakukan dengan hati, orang pasti akan tahu bahwa itu kita berusaha melayani dengan sebaik-baiknya dan dengan tulus. Ini mungkin yang betul-betul menjadi salah satu kunci ya. Di samping karena lokasi yang strategis ya, kita juga punya view yang sangat menarik dari kamar kita, akses kemana-mana yang sangat mudah, ke Zero Point dekat, ke Mega Mall dekat, ke Jembatan Soekarno dekat, seperti itu mungkin. Nah Pak, kalau boleh tahu bagaimana mengenai okupansi setelah pandemi dan juga seperti sekarang ini, momen libur atau cuti Idul Fitri, Pak? Itu dia berbeda dengan di di destinasi yang lain seperti kayak Bali, Labuan Bajo atau kayak Jogja yang pada saat Idul Fitri itu merupakan high season. Jadi
tempat-tempat wisata itu biasanya akan mengalami peningkatan okupansi yang tinggi sekali. Eh, ini pertama saya tahun pertama saya di Manado, dan saya lihat memang kegiatan kita selama bulan Ramadan ini untuk aktivitas memang sedikit menurun ya, dan liburan Idul Fitri itu lebih kepada liburan untuk teman-teman itu seperti pulang kampung, bukan ke sini gitu ya. Jadi dia mungkin case-nya berbeda. Tapi kita memang tetap memberikan promo spesial. Jadi kita ada punya special offer untuk bulan Ramadan ini untuk tamu-tamu yang stay menginap selama periode Idul Fitri. Kita tentunya memang tidak melihat ini sebagai sesuatu yang nantinya bisa besar sekali. Kita tidak expect akan besar sekali, tapi kita sudah siap kalau memang banyak ternyata tahun ini sudah lebih bagus tamunya dibanding tahun kemarin. Kita harapkan okupansi kita sudah jadi meningkat di minggu terakhir bulan April ini gitu ya. Nah, kalau berbicara mengenai tamu, kalau di Aston Manado Hotel sendiri, Pak, pada umumnya tamu-tamunya itu berasal dari mana, lokal atau dari luar? Ya, secara garis besar tamu-tamu kita memang masih dominan tamu-tamu domestik, karena penerbangan yang dari luar juga masih belum banyak yang betul-betul punya load factor yang bagus gitu ya. Kita sudah punya penerbangan dari Narita, ada dari Scoot, dari Singapura, ada juga beberapa private jet juga yang kita tahu datang dari Australia juga. Ada beberapa tamu asing yang memang sudah mulai masuk ke hotel kami, baik dari US, dari Jerman, dari Jepang, ataupun dari Singapura. Tetapi saat ini yang dominan masih tetap tamu domestik, dan ini salah satu yang kita syukurin juga, bahwa market domestik ini tetap bisa memberikan kontribusi support kepada Aston Manado bisnis kita di hotel. Karena kalau tanpa yang market domestik ya akan berat juga untuk kami di sini gitu ya. Jadi masih dominan tamu domestik ya. Nah, mungkin sebagai pertanyaan terakhir, Pak, Ya. apa harapan Bapak sebagai GM di Aston Manado Hotel ke depannya, harapan untuk Aston? Ya, tentunya karena kita salah satu bagian dari unit hotel di bawah bendera Archipelago International, dan juga mewakili daripada pemilik, kita memang punya komitmen untuk menjadikan Aston ini sebagai salah satu hotel yang memang ikonik di kota Manado, sebagai salah satu tempat favorit untuk baik itu menjalankan kegiatan bisnis ataupun kegiatan yang sifatnya pelatihan, kegiatan pemerintahan, ataupun mungkin untuk yang datang untuk leisure, mungkin transit sebelum ke Bunaken atau kegiatan transit ke tempat lain. Samping itu juga menjadikan Hotel Manado ini sebagai rumah kedua bagi tamu-tamu yang sudah melihat bahwa mereka melihat pelayanan yang sangat bagus, yang sangat simpatik dari teman-teman di Aston Manado, dan menjadikan Aston Manado rumah kedua mereka. Dan kita ingin mempertahankan bahwa orang memang datang ke Aston karena memang pelayanan yang bagus, dan itu yang kita jaga sebagai strategi kita ke depannya. Ya. Dan Tribuners, itu dia perbincangan kita mengenai serunya Ramadan bersama Aston Manado yang sudah berkenan hadir bersama dengan kami. Yep. Bapak GM Aston Manado. Dan mungkin sebagai penutup, ada yang Bapak ingin sampaikan kepada Tribuners, dipersilakan. Ya, sekali lagi teman-teman Tribuners, terima kasih banyak atas kesediaannya, waktunya untuk bisa bareng kita semua di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan kami berharap bisa segera bertemu di Aston Manado untuk bisa menemukan serunya di bulan Ramadan ini bersama Aston Manado Hotel. Terima kasih atas waktunya Mbak Nadia. Terima kasih juga untuk Tribun. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat sore. Dan Tribuners, saya Nadia Kaligis pamit undur diri dan sampai jumpa. Tabia, selamat sore.